Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lima wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa'a wat tadhakkura wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wa syukrulillah wonten dalu niki kula lan sampean sedanten bisa kembali melakukan kajian rutin malam Sabtu setelah tertunda 2 minggu nggih Tat nggih. Pangapunten karena wonten haul terus fokus tenggene haul riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon dipun terasaken. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Oh nggih, wingi niku sederek-sederek para ustad saking takmir masjid keleresan rawuh tenggene haul, tapi ya karena kulone pun teng lokasi utama terus ya mboten saged ngrencangi. Pangapunten. Biasanya sore sore atau maghrib ngoten masih saged. Tapi kalau empun isya niku pasti empun kula pribadi empun harus pripun? Oh ngoten. Oh nggih. Empun insyaallah. Insyaallah berkah sedanten lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad waqa'a min qawaidihim. Wa qad waqa'a lan teman-teman tumiba min qawaidihim saking pira-pira kaidahe para ulama saleh. Rupane kaidah annama sak temene perkara. Amila kang nglakoni bihi kelawan ma sapa as-salafu ulama salaf. Wa tabi'a lan ngikuti hum ing ulama salaf sapa al-khalafu ulama khalaf. La yasihu ora sah ayyakuna ing yen to ana apa ma'amila bihi salaf wa tabi'ahumul khalaf ana iku bid'atan bid'ah wala madmuman lan ora den cela. Wa mau tawi perkara tarokuhu kang ninggal sapa ulama salaf hu ing ma bikulli wajihin kelawan saben-saben wajah wadhihin kang jelas kang nyata la yasihu ora sah apa ayyakuna ing yen to ana apa ma tarakuhu bikulli wajhin wadhih
Ono iku sunnatan sunnah wala mahmudan lan ora den puji. Salah satu kaidah bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kaidah tenggene ulama salaf, para ulama-ulama kita itu adalah annama amila bihi as-salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihu ayyakuna bid'atan wala mazmuman wa matarakuhu bikulli wajhin wadhihin la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Apa saja sedanten mawon yang dilakukan oleh para ulama salaf, kemudian sesuatu yang dilakukan oleh ulama salaf itu diikuti oleh ulama setelahnya, oleh ulama setelahnya lagi, oleh ulama setelahnya lagi sampai kepada kita, itu pasti bukan suatu bid'ah, atau amalan tersebut pasti bukan amalan yang buruk. Kenapa begitu? Karena enten hadis yang dawuhaken bahwasanya la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umat isun beli bakal sepakat di dalam sesuatu yang jelek. Jadi kalau ada sesuatu sudah dilakukan oleh para ulama-ulama sengien, kemudian dilakukan pula oleh ulama-ulama setelahnya, sampai tenggene kita, itu pasti bukan bid'ah. Karena kalau perkara itu bid'ah, sudah pasti akan ditentang di salah satu periode. Pasti akan ditentang. Nah, karena dia tidak ditentang sampai di masa kita, itu maknanya perbuatan itu pasti bukan perbuatan bid'ah. Nah, begitu juga sebaliknya Bapak dan Ibu. Kalau ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh ulama-ulama dahulu, kemudian tidak pula dilakukan oleh ulama-ulama setelahnya sampai di masa kita, maka jelas sesuatu itu bukan perkara yang sunnah, atau apalagi sesuatu yang terpuji. Nah, contohnya apa? Contohnya sholawatan karo joget-joget. Itu joget-joget sing mboten wajar nggih. Kalau joget-joget geleng-geleng kepala niku mboten menunjukkan takotu, tidak menunjukkan gerakan yang parah. Tapi kalau jogetnya sampai megal-megol tang solawatan, nah ini perlu dipersoalkan. Nah, goyang-goyang, menggoyangkan badan di solawatan karena mengikuti irama, kaping telu asih maring bocah cilik-cilik. Nah niki goyakan yang wajar, nggih. Tapi kalau sampean ono kaping telu, sampean jogeti kayak napa niku? Jogetan sing terkenal di TV napa niku? Kaisar. Sampean jogeti nganggo jogetane kaisar, iku jelas atau goyang itik atau goyang-goyang yang lainnya, itu pasti madhmum, sesuatu yang tidak baik. Jadi boleh menggoyang. Hasil keputusan Bahsul Masail Ulum rawuh waktu itu nggih. Waktu di Kalimukti. Kare napa jenengan? Sing kalih Pak Soleh. Nah niku kula membahas tentang bagaimana hukum berjoget di dalam sholawat. Karena sholawat saat niki itu kan umumnya menggunakan genjreng yang genjrengnya beda dengan genjreng zaman kulolan sampean kecil. Nah, genjreng yang zaman kulolan sampean kecil itu kan terbang itu. Allah ya Nabi tuplak jembleng tuplak. Saat ini kan boten. Memang nada irama genjreng sekarang itu pancen yo enak. Kalau dibuat manggut-manggut, geleng-geleng.
boleh menggerakkan badan, boleh hazur ru'us, menggeleng-gelengkan kepala, mengikuti irama, asal jangan kenemenan ngeten-ngeten niku ya bahaya niku. Karena justru tidak melahirkan takzim kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki terutama sing mbak-mbak niku, putri-putrine niku Bu. Wah, itu nek ana selawatan niku semangat berangkat mulai dari sederenge maghrib. Wah, mangke teng mriku terus joget-jogetan. Itu kan kadang ngeten-ngeten barang kok, Pak. Wah, ini gimana ya? Yang lebih memprihatinkan itu mengeten. Ini kula kepanggih kalih Kiai Zaim. Gus Zaim bin Kiai Ahmad Syakir bin Kiai Maksum Lasem. Putunipun Kiai Maksum Lasem. Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kula mantun haul gedongan niku kula wangsul, haul malih Mbah Buyut kula tenggene Rembang. Nah, keleresan sing ngisi pengaosane Gus Zaim, Kiai Zaim itu. Terus karena kula pernah diasuh kalih Kiai Zaim, akhirnya ceritalah macam-macam. Wah, aku iku cung. Karena usiane pun sepuh nggih. Aku iku cung. Pernah ceramah ning gone salah satu daerah teng Jawa Timur. Yang ceramah itu kebetulan berbarengan dengan acara sholawatan, Kang, Pak. Itu diteriaki, Bu, Pak, diteriaki. Mpun Mbah, dang mudun Mbah, dang mudun. Nah niki penyakit juga niki. Padahal mestinya mboten angsal niku. Itu wajib loh niku. Ngaji niku hukumnya wajib. Mestinya dalam prioritas pengajian itu mestinya lebih diutamakan daripada sholawatannya. Karena sholawatan itu bisa jenengan lakukan tanpa harus diiringi oleh genjreng. Nggih mboten? Apa bedanya jenengan sholawatan di rumah, di kamar sendirian dengan istri sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dengan sampean hadir ikut sholawatan grup apa misalnya? Kenapa bedanya? Bu, ada bedanya enggak Bu? Bedanya itu meriah kali mboten meriah, nggih kan? Pahalanya bagaimana? Sama. Jenengan sholawatan di rumah sendirian sambil masak, sambil ngirisi sabrang, sambil nyambel, maca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad dan lain sebagainya. Dengan sampean datang ikut sholawat, misalnya Astana Langgar bersolawat menghadirkan grup yang terkenal, sama pahalanya. Tapi ngaji niku adalah perkara yang penting. Napa malih saya ngaji wong alim Kiai Zaim. Kiai Zaim putunipun ngoten niku diteriaki, digembori, dibengoki dari bawah. Mbah, ampun Mbah. Mudun Mbah, mudun. Coba. Ironis leres. Sehingga bahasanya intelek. Sehingga setelah itu Mbah Zaim niku, Kiai Zaim niku Bu, kalau diaturi untuk ngisi pengajian yang ada selawatannya, itu beliau terus taklet. Ini sing selawatan grup endi? Kalau grup terkenal, kita beli gelem cung. Karena kok khawatir kita dikon mudun maning. Tapi kalau cuman grup lokal, misalnya ning Astana Langgar, anak pengaosan sing ngisi Kiai Fulan, ya, beliau terus kemudian diiringi oleh genjreng dari Astana Langgar sendiri, niku mboten masalah. Purun piyambake. Tapi kalau sudah grup sholawat yang terkenal, piyambake mboten purun, Pak. Karena khawatir dikon mudun. Jadi bocah saiki ku lebih milih ngeten-ngeten manggut-manggut tenggene sholawat daripada ngrungokaken ngajine kiai. Dan niku jenengan sadari atau tidak juga terjadi bukan hanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, teng Jawa Barat juga. Anggere enten acara sholawat geden-gedenan rame napa mboten? Rame napa mboten? Rame.
Tapi kalau yang ngaji adalah misalnya Habib Mas Soleh, ya rame, tapi biasa-biasa mawon kan? Biasa-biasa mawon. Tapi kalau ada solawatan, terutama kalau sing vokale terkenal, anak pang, ya anak Vespa, ya anak wis macam-macam. Dugi sedanten. Nah, niku fenomena yang juga harus kita waspadai. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi jangan sampai hal-hal seperti itu menggerus ciri utama Nahdlatul Ulama. Ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ngaji. Kalau ngaji niki pun ilang, sedelat maning NU bubar. Percaya mangga, bukan percaya mangga. Kalau ngaji di kampung-kampung, teng musola-musola, teng masjid-masjid, atau teng daleme kiai-kiai ning kampung, niku pun ilang, sedelat maning bubar. Karena kekuatan inti Ahlus Sunnah wal Jamaah, kekuatan pokok Nahdlatul Ulama itu adalah pengajian-pengajian teng kampung, teng langgar-langgar sing arep ambruk ngoten niku lho. Teng masjid-masjid, tes maghrib dan lain sebagainya niku kekuatan pokok jangkar utama Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu ayo dilestarikan ngaos ini. Acara rame-rame niku ya boleh untuk syiar, ya kan? Tapi syiar kita yang utama itu memang gelem rak gelem ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asbatu. Wa ma utawi perkara asbatu kang netepaken sapa ulama aslahu ing pokoke ma walam yarid dalan ora tumeka anhum saking ulama apa fi'luhu ngelakoni ma. Ada perkara yang oleh para ulama, niki jenengan perhatikan kaidah nih. Pancen sing ngarang kitab Bahasim, wong alim, top. Jadi ya rada berat sedikit. Ada perkara yang oleh para ulama diakui keabsahannya. Tapi mereka tidak melakukan. Ulang, ada perkara yang oleh para imam-imam itu dianggap boleh dilakukan, tapi beliau tidak melakukannya. Pripun mangan terenggiling, mangan apa? Mangan apa niku? Benyawak. Pripun mangan benyawak? Kanjeng Nabi juga ditanya seperti itu kan? Kanjeng Nabi itu tidak melarang sahabatnya makan benyawak. Artinya benyawak niku dzab niku halal. Tapi dzab yang di Arab, dzab yang di Indonesia, wallahu alam, masih perbedaan pendapat. Karena bentuk dzab benyawak sing teng Arab niku beda dengan dzab atau biawak yang ada di Indonesia. Setunggal niku. Walhasil Kanjeng Nabi itu menganggap, contoh malih, Kanjeng Nabi niku menganggap makan bawang itu halal. Tapi Kanjeng Nabi nggak suka. Dan karenanya hampir tidak pernah dahar bawang merah atau bawang putih. Mungkin karena Kanjeng Nabi boten seneng dengan aromanya. Karena Kanjeng Nabi niki Bu bersih orangnya. Kemana-mana bawa sisir. Kanjeng Nabi niku teng putih-putih bakta sisir. Di endong. Jadi rapi, memang rapi terus Kanjeng Nabi itu. Kemana-mana bawa siwak. Sekedap-sekedap siwakan, sekedap-sekedap siwakan. Jadi giginya Kanjeng Nabi niku ya putih. Mboten kados gigine kula lan sampean. Kayak Golkar. Kuning. Pun kita balik teng materi. Ada beberapa hal yang oleh para ulama ditetapkan boleh dilakukan. Tapi mereka tidak melakukannya. Maka bagaimana? Faqala Maliku,
Faqala mongko ngendika sapa Maliku Imam Malik. Bid'atun. Oleh Imam Malik meskipun sudah ditetapkan bahwa itu boleh, tapi tidak dilakukan, maka oleh Imam Malik disebut sebagai nama bid'ah. Kenapa begitu? Li'annahum karena sak temene ulama lam yatrukuhu orang ninggal sapa ulama hu ing ma illa li amrin kejaba kerana perkara indahum kang mungguh pendapate ulama bihi ing dalem. Menurut Imam Malik, kalau ada ketetapan yang sudah dibuat oleh para ulama, tapi kemudian mereka tidak melakukan itu, maka menurut Imam Malik itu tanda bahwa sesuatu itu bid'ah. Karena para ulama tidak mungkin meninggalkan hal tersebut kecuali karena alasan yang kuat tentang suatu perkara tadi itu. Itu menurut Imam Malik, pendiri madhab Malikiyah. Wa qala Syafi'i wa qala lan ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Laisa bi bid'atin, menurut Imam Syafi'i laisa ora ana apa ma, ora ana iku bi bid'atin kelawan bid'ah. Menurut Imam Syafi'i itu bukan bid'ah. Wa illam ya'mal, senajan orang lakoni bihi kelawan ma sapa as-salafu ulama salaf. Li'anna tarkahum kerana sak temene ninggale ulama lil amali kedue amal bihi kelawan ma iku qad yakunu terkadang ana apa tarkun iku li udrin kerana udur koma kang jumeneng apa udur bihim kelawan ulama fil wakti ing dalem wektu aulima utawa kerana perkara huwa kang utawi ma iku afdhalu luweh utama apa ma minhu saking perkara. Wal ahkamu utawi pira-pira hukum iku mahfudhatun dan alaf dan ambil minasyari'i saking sahibu syariah, maksudnya adalah Allah dan Rasulullah. Wa qad asbata lan teman-teman netepaken apa syari' hu ing ma. Menurut Imam Syafi'i, kalau sudah ditetapkan pokoknya tapi ulama tidak melakukannya, apakah itu bid'ah? Wow, menurut Imam Malik kenapa? Bid'ah. Karena tanda bahwa ulama tidak melakukannya itu ada sebuah alasan yang membuat mereka meninggalkannya. Tapi menurut Imam Syafi'i, laisa bi bid'atin. Meskipun ulama salaf tidak melakukannya, tidak berarti bahwa itu bid'ah. Karena kenapa? Li'anna tarkahum lil amali bihi qad yakunu li'udrin qama bihim fil waqti aw lima huwa afdhal min. Karena bisa jadi mereka tidak melakukan itu karena ada udzur tertentu yang membuat mereka berhalangan untuk mengamalkannya. Kalau ulang, mereka tidak melakukannya itu bisa jadi disebabkan karena ada udzur yang membuat mereka tidak mengamalkannya, atau ada amalan lain yang menurut mereka lebih afdal, lebih utama dibanding amalan yang tadi ditinggal itu. Sehingga tidak serta-merta kalau tidak dilakukan oleh ulama salaf berarti bid'ah. Boten nggih? Saged ditampi napa boten niki? Saged ditampi boten? Saged dipaham napa boten? Saged dipaham nggih? Dan ngoten niku banyak. Banyak, Pak. Selamatan 4 bulan. Selamatan 7 bulan. Itu kan tidak pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa ulama-ulama itu melakukannya. Tapi wong Jawa petanggulan napa namine ngupati.
Nggih kan? Petang wulan apa? Ngupati Bu nggih. Petang wulan ngupati. 7 wulan napa? Weton nggih, weton. Engko 9 wulan sedurunge lahir ngelolosi nggih. Ngelolosi. Engko lahiran syukuran. Pupak puser mangku nggih. Nek wis enten duwite marhabanan atau serakalan istilah gedungan. Jadi wong meteng niku duit akeh. Mulai dari pertama sampai copot puser niku duit tok niku. Siap-siap mawon. Makanya kudu bapaknya kudu punya tabungan kira-kira mungkin. Nah, 4 bulan itu tidak dilakukan, syukuran 4 bulan atau ngopati niku tidak dilakukan atau paling tidak belum ada riwayat yang menyebutkan bahwa imam-imam kita itu melakukannya. Apakah itu berarti bid'ah? Tidak harus. Karena mereka tidak melakukan itu bisa jadi karena suatu perkara yang membuat mereka udzur untuk atau berhalangan untuk melakukannya. Padahal enten hadis yang meskipun tidak secara nyata itu mengindikasikan bahwa 4 bulan itu sunnah. Bukan hanya mubah tapi sunnah. Tenggene sebuah hadis diriwayatkan bahwa innallaha khalaqa ahadukum fi batni ummihi arba'ina yauman mudghatan. Proses kejadian janin tenggene rahim seorang perempuan itu pertama-tama kali adalah 40 hari dalam bentuk segumpal darah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Proses selanjutnya adalah 40 hari yang tadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Terus kemudian mulai membentuk yang ketiga, proses yang ketiga, 40 hari lagi, kemudian modelnya kayak gantung ya begini. Kayak semacam niki. Semacam napa sing gawe nyedot darah tuh? Lintah. Walhasil. Jadi 40 berupa sperma, 40 berupa sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging yang yang menggantung. Sekarang kita hitung, Pak. 40 hari. Nah, kalau sudah sampai alaqah niki, 40 hari ketiga, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menulis takdirnya. Kira-kira begitu bunyi hadisnya. Kemudian dia ditulis sebagai apakah dia orang yang soleh atau toleh. Apakah dia orang yang beruntung atau orang yang tidak beruntung, buntung. Apakah dia nanti min ahlin nar, menjadi penduduk neraka, atau dia akan menjadi penduduk surga. Dan seterusnya. Itu dimulai dalam hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian disalin oleh Imam An-Nawawi tenggene Al-Arba'in An-Nawawiyah itu prosesnya 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 hari kali 3. 40 kali 3 pinten, Bu? 120. 120 niku pinten bulan? Kawan bulan persis. 30, 30. Jadi 4 bulan itu memang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim itu Allah sedang mencatat takdir seorang janin si fulan. Ini anak akan dinamakan Ustadz Ulum. Ini anak nanti akan suka topongan putih, jadi takmir masjid. Usahane lancar, rabiye telu, bakawani. Nek boten wonten ya setunggal mawon tat. Jangan coba-coba. Daripada babak belur, jangan
Jangan coba-coba. Sedanten pun dicatat. Kapan dicatatnya? 4 bulan. Tepat 120 hari. Dan itu berarti 4 bulan. Pinter ya ulama-ulama teng Jawa. Boten perintah. Tenggene para masyarakat. Ayo pada dedonga. Ayo. Boten. Karena pendekatan kalau seperti itu, maka beli bakal ana wong sing gelem nglakoni. Caranya bagaimana? Para sunan, para wali-wali, para kiai-kiai kita terdahulu itu caranya dibikinlah acara ngupati. Karena kalau dibikin acara kupatan, ngupati berarti secara tidak langsung mereka itu bersedekah paling boten kepada tetangga kanan kiri, syukur-syukur sa-RT, syukur-syukur seblok. Di dalam sedekah itu prosesnya teng mriki biasanya pinten? Ada acara doa bersama ngoten. Ada acara doa bersama. Niki adalah cara pendekatan dakwah yang paling efektif pada waktu itu. Sing bid'ah lho teng pundi? Kon sedekah bid'ah ta sedekah niku? Sedekah niku bid'ah napa mboten? Sedekah kupat niku bid'ah napa mboten? Enggak ada ceritanya sedekah bid'ah. Kadang-kadang orang-orang itu ngawur, Pak. Ini bid'ah. Bid'ahnya di mana? Orang bikin kupat, kupatnya dibagi-bagi ke tetangga, ke RT, ke RW, ke blok, ke dulur-dulur, saudara-saudara. Teng kupat niku ada opor ayam, ada sambal goreng ati nggih biasane. Bid'ahnya lho teng pundi? Aneh. Tapi itu adalah cara dakwah para ulama kita terdahulu agar orang itu paham bahwa ini anaknya sampean ketika usia kandungan istri sampean 4 bulan, Allah sedang akan mengutus malaikat Jibril untuk mencatat takdirnya. Ayo ndonga bareng-bareng, moga-moga bocah sing lagi dikandung oleh istrinya sampean menjadi anak yang solih, takdire bagus, dadi wong bagja, dadi wong bagus, disenengi tangga teparo, dulur kalih masyarakat, berguna, bermanfaat. Ayo syukuran. Tepat napa mboten niku cara makotenku? Tepat. Itu cerdasnya para ulama dahulu mempraktekkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pinter-pinter tiang ulama-ulama kita terdahulu. Jadi menurut Imam Malik bid'ah yang tidak dilakukan oleh para ulama sementara sudah ada ketetapan itu bid'ah menurut Imam Malik. Tapi menurut imam kita Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu tidak bid'ah. Wahtalafu lan podo berbeda pendapat aidon halimaneh. Wahtalafu lan podo berbeda pendapat sapa ulama aidon halimaneh. Fima ing dalam perkara lam yarid kang ora tumekalahu keduwe mah minas sunnati saking sunnah apa muaridun perkara kang membantah wala syubhatun lan ora perkara kang syubhah faqala mongko ngendika sapa Maliku Imam Malik bid'atun bid'ah. Mereka juga berbeda pendapat. Para ulama niku berbeda pendapat bagaimana kalau ada sesuatu yang hadis atau yang lainnya itu tidak menjelaskan sesuatu tersebut. Maka menurut Imam Malik kalau ada perkara yang tidak dijelaskan oleh hadis maka itu berarti bid'ah. Tapi menurut Imam Syafi'i wa qala lan ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i
laisa ora ono poma ono iku bid'atin kelawan bid'ah. Menurut Imam Malik bid'ah, menurut Imam Syafi'i boten bid'ah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh hadis, maka bagaimana hukumnya? Karena sesuatu ki boten dijelaskan oleh hadis, baik mu'arid atau syubhah, maka bagaimana hukumnya? Menurut Imam Malik niku hukume bid'ah. Tapi menurut Imam Syafi'i laisa bi bid'atin, hukume boten bid'ah. Kenapa begitu Imam Syafi'i? Wastanada lan bersandar sapa Imam Syafi'i li hadisin maring hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Rupane hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Mau tahu perkara taraktu kang ninggal sapa ingsun hu ing ma lakum kedue sira kabeh fahuwa mongko utawi ma iku afun ampunan. Tidak semua hal yang tidak dijelaskan oleh hadis bid'ah. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa kalau saya tidak menjelaskan sesuatu kepada kalian, itu berarti sesuatu itu adalah kelapangan untuk kalian. Paham betul? Kalau tidak dijelaskan hukumnya dalam hadis, itu berarti kelapangan untuk kalian. Boleh. Contoh, Kanjeng Nabi itu tidak pernah menyuruh kita untuk berpakaian dengan pakaian warna tertentu. Memang yang paling sering digunakan Rasulullah itu adalah putih. Nggih, yang paling sering digunakan Rasulullah itu adalah putih. Sehingga kemudian para ulama mengatakan bahwa menggunakan baju putih itu adalah salah satu sunnah. Tapi bagaimana kalau kemudian bajunya warna merah, warna biru? Apakah kemudian itu berarti tidak boleh? Boten. Tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah juga dalam satu riwayat pernah menggunakan baju merah, jubahnya warna merah, hijau dan lain sebagainya. Warna-warna yang lain bagaimana? Biru dongker, kan mungkin dulu mboten wonten. Biru dongker, pink, black dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Yang tidak dilakukan dan tidak dijelaskan oleh Rasulullah tidak berarti tidak boleh. Tapi itu merupakan kelapangan bagi kulalan sampeyan sebagai umatnya untuk memilih mana yang cocok asal mboten norak. Kira-kira begitu. Paham nggih? Rasulullah itu senang berimamah. Ngangge serban tenggene kepala niku lho. Tole wong Losari sih priben. Wong Losari, wong Cirebon senengane nganggo topeng hitam. Boleh atau tidak? Yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah itu berarti afun, kebolehan, kelapangan yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Mangga mawon. Sing penting sing wajar. Kadang-kadang ngaten wong nganggo topeng daubur. Nggih. Semeter. Topeng hitam tapi tainggine por. Ya. Itu menulayani adat. Ada kaidah yang menyebut mukhaliful adah mu'adah. Yang berbeda dengan kebiasaan orang itu biasanya dimusuhi. Nah niku kaidah nang masyarakat nih. Sampai nek gak kepengin dimusuhi oleh orang, jenengan harus sesuai dengan kebiasaan di daerah tersebut. Kalau sampeyan tidak sesuai dengan kebiasaan di daerah tersebut, biasanya sampeyan ditentang. Niku kaidah niku. Nah misalnya topeng putih meketen, kata susah ulum. Tenggedongan nggak boleh. Bukan nggak boleh dalam bentuk haram nggih.
Tapi memang kiai-kiai gedongan itu tidak terbiasa menggunakan topeng putih. Kecuali yang sudah sepuh. Kiai Bakar, Kiai Haji, Abuya Bisri. Itu pakai topeng putih. Karena memang sudah sepuh. Saya enem-enem Bu, ngangge topeng hitam. Nah, kula niku kan waktu teng pondok biasa nganggo topeng putih kan. Barang dadi mantu teng gedongan ya biasa mawon. Kula ngangge putih mawon. Jumatan ngangge topeng putih. Dasarnya wis kaji engko kan jadi bebas saja. Topeng kaji kan kira-kira begitu. Tapi kalih mara sepuh, kalih Kiai Mamat itu kula ditegur, "Mas, di gedongan itu kalau masih muda nggak ada yang pakai topeng putih. Nganggone topeng hitam." Sebenarnya boleh tidak menggunakan topeng putih? Boleh-boleh saja. Tapi karena teng daerah niku itu tidak biasa, beda dengan adatnya, maka pasti yang melakukan akan dimusuhi. Pasti akan banyak yang tidak senang. Karena tadi itu, mukhaliful adah mu'adah. Yang menulayani adat, yang mengingkari kebiasaan daerah setempat, itu pasti akan jadi gunjingan. Itu hukum alam. Jenengan nggak bisa nentang itu. Gitu? Lumrahe wong nikah itu ngaturi kiai, terus enten resepsi mbah cilik, mbah gede. Terus kemudian dipajang tenggene apa niku namanya? Pajangan lah. Kok ada anak, ada orang yang nggak mau saya. Ini kan tidak wajib. Iya, saya ngomong wajib siapa? Tapi lumrah yang nenggone Astana Langgar, kalau ada pernikahan itu ya dipajang, nggih, teng ngarep omah. Kok sampean nggak mau dipajang? Sekampung ngomongi sampean. Wah, gaya sih. Kenapa? Karena tidak sama dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Itu hukum alam, hukum alam. Oleh karena itu maka jadi orang itu biasa-biasa saja. Neng Astana Langgar kalau sholat ya biasanya ngangge sarung, ngangge baju koko putih. Terus kemudian sampai nganggo jubah. Mesti sampai diomongi. Jangan salahkan yang ngomongi. Ini kan jubah. Jangan salahkan yang ngomongi karena memang nggak lumrah. Kalau lumrah ya nyantai mawon. Teng Arab beda Pak. Teng Arab kalau sampean Jumatan nganggo baju batik, orang akan melihat sampean sedanten. Iki mau apa ini anaknya? Sholat Jumat nganggo baju batik. Teng Indonesia biasa. Kenapa? Karena nggak lumrah. Sesuatu yang nggak lumrah itu pasti akan selalu menarik perhatian orang. Dan kadang-kadang jadi gunjingan orang. Wa ala hadza ikhtilafuhum fi dharbil idarah wa ala hadza ing atase iki. Iku ikhtilafuhum perbedaane para ulama fi dharbil idarati wa dzikri. Ing dalem contoh idarah wa dzikri lan dzikir bil jahri kelawan suara keras. Wal jam'i lan ngumpul wa du'a ilan du'a. Perbedaan pendapat seperti ini terjadi di dalam hal zikir bareng-bareng. Zikir dengan suara kenceng karena Rasulullah niku kan ngeten. Rasulullah itu Bu, kalau habis sholat itu istighfarnya pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, ping 33 nggih. Allahu akbar, Allahu akbar. Ping 33. Kalau Kiai Jawa teng Astana Langgar, Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Tujuannya apa? Memimpin para jamaah untuk zikir bareng-bareng.
Sehingga banyak beberapa orang yang kemudian menganggap bahwa zikir bareng-bareng setelah sholat itu bid'ah. Zikir kenceng-kenceng setelah sholat itu bid'ah. Karena memang Rasulullah tidak melakukannya. Para imam juga tidak melakukannya. Lalu kenapa Kiai Jawa melakukannya? Kiai Jawa melakukannya karena kalau tidak dipimpin bareng-bareng, kalau tidak disuarakan kenceng-kenceng, masyarakat ora gelem zikir, masyarakat tidak bisa zikir. Oleh karena itu setiap habis sholat pasti dilakukan acara zikir bareng dan kenceng. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat, Bu, Pak. Apakah boleh atau tidak zikir bareng-bareng, zikir kenceng ketika habis sholat atau yang lainnya, yasinan, tahlilan, marhabanan, dan lain sebagainya. Mereka berbeda pendapat. Menurut madhab Malik bid'ah, menurut madhab Syafi'i boten bid'ah. Boten loh. Paham boten niki saged ditampi napa boten? Karena kula lan sampean adalah wong-wong yang mengikuti madhab Syafi'i, maka berarti menganggap bahwa ini bukan bid'ah. Tsumma kullu qailin Bismillahirrahmanirrahim. Idwaroda. Pangapunten. Idwaroda karena berlaku atau tumeka fil hadis yang dalam hadis apa at-targhibu menganjurkan fihi yang dalam zikir bareng-bareng, zikir kenceng-kenceng, walam yarid lan ora tumeka anis salafi saking salaf apa fi'luhu ngelakoni zikir kenceng-kenceng bareng-bareng. Hadise wonten zikir kenceng-kenceng, zikir bareng-bareng niku enten hadise. Tapi para ulama tidak melakukannya. Apakah itu bid'ah? Oh enggak. Kenapa alasannya? Tapi kan para ulama tidak melakukannya. Berarti kan bid'ah? Enggak. Kenapa, Pak? Karena ulama tidak melakukannya bisa jadi karena sebuah alasan yang membuat mereka udzur untuk melakukan zikir bareng-bareng secara kenceng, bersuara kenceng. Paham gini nggih? Jadi tidak semua sesuatu yang ada hadisnya kemudian ulama tidak melakukannya itu dianggap sebagai bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kullu qailin nuli saben-saben wong kang ngomong la yakunu ora ana sapa qail, ora ana iku mubtadi'an wong kang bid'ah indal qaili mungguwe wong kang ngomong bimuqabilihi kelawan suwalike qail li hukmihi bima addahu ijtihaduhu alladzi la yajuzu ta'diyahu. Li hukmihi krana hukume qail bima kelawan perkara adda kang nekaaken apa mahu ing qail ijtihadahu ing ijtihade qail alladzi kang la yajuzu ora wenang apa ta'diyuhu apa takdiyah itu? Apa? Betul. Takdiyah itu ngefek kepada yang lain. Ini namanya takdiyah. Wala yasihu lan ora sah lahu kedue qail apa alqaulu ucapan bibutlani muqabilihi kelawan batal pendapat penentangnya liqiyami syubhatihi krana jumenenge syubhahe qail. Kemudian kalau ada ulama satu ternyata berbeda pendapat dengan ulama yang lain, maka ulama itu tidak boleh menganggap ulama yang berbeda pendapat dengannya sebagai ahli bid'ah. Artinya apa? Artinya Imam Malik tidak boleh menganggap Imam Syafi'i sebagai ahli bid'ah. Begitu juga sebaliknya. Imam Syafi'i tidak boleh menganggap Imam Malik sebagai bid'ah. Apa sebabnya?
Karena masing-masing pendapat itu ada hujahnya, enten dalile sesuai dengan ijtihad mereka, yang ijtihad mereka itu tidak berkonsekuensi, berakibat kepada orang lain untuk mengikutinya. Saged ditampi napa mboten? Ijtihad itu tidak bisa batal dengan ijtihad orang lain. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Teng kaidah fikih itu. Ijtihad seseorang itu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad orang lain. Tidak boleh. Paham gak maksudnya? Jadi apa yang terjadi? Ini yang kalau sudah orang-orang yang sudah memiliki kapasitas untuk berijtihad. Imam Syafi'i berijtihad bahwa suami dan istri itu kalau bersentuhan kulit batal wudunya. Itu ijtihadnya Imam Syafi'i. Imam Malik mboten. Suami istri yang sama-sama dalam keadaan suci kemudian bersentuhan kulit setelah wudu, batal atau tidak wudunya? Tidak. Imam Syafi'i ngendika batal, Imam Malik sanjang mboten batal. Tidak boleh kemudian sampean maksa, Imam Malik maksa tenggene Imam Syafi'i, kamu harus ikut saya. Tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, Imam Syafi'i tidak boleh memaksa Imam Malik atau pengikutnya untuk mengikuti hasil ijtihadnya Imam Syafi'i. Karena sama-sama mujtahid. Sama-sama ijtihad. Beda dengan kula sampean. Sing levelnya mboten mujtahid tapi muqallid, apa? Muqallid pengikut. Kata lho. Menurut Imam Syafi'i batal. Itu menurut Imam Syafi'i. Menurut saya enggak. Irahe lho sapa? Paham ya? Itu kan menurut Imam Syafi'i. Menurut saya sih enggak. Sampean lho sapa? Pernah ngaji tafsir teng pundi? Paham bahasa Arab pira? Khatam Quran ping pira dan lain sebagainya. Karena apa? Ijtihad tidak boleh digugurkan dengan ijtihad yang lain. Paham ya? Paham betul niki? Ijtihad itu tidak boleh digugurkan oleh ijtihad yang lain. Sehingga pengikut Imam Syafi'i tidak boleh menghantam pengikut Imam Malik karena itu tidak sesuai dengan madhabnya. Begitu juga sebaliknya. Madhab Maliki tidak boleh menghantam madhab Syafi'i karena tidak sama dengan pendapatnya. Tidak boleh saling menyalahkan. Karena yang namanya ijtihad itu ada celah-celah untuk keliru, pasti. Namanya juga manusia, nggak mungkin sempurna. Tapi perangkatnya sudah disiapkan dengan baik. Tukang, profesional, garap masjid, diparingi gambar oleh orang Astana Langgar. Ini begini, bentuk mukanya seperti ini. Plek tidak dengan, tidak mungkin. Pasti ada celah untuk miss. Keliru sih mboten nggih. Pasti ada aja celah untuk miss, tidak sesuai dengan gambar secara presisi. Mujtahid seperti itu, Pak. Mujtahid itu meskipun sudah profesional, perangkatnya sudah canggih, otaknya istimewa, tetap saja akan ada celah untuk memungkinkan miss. Oleh karena itu masing-masing dari mazhab tidak boleh mengatakan mazhab yang lain salah. Tidak boleh pula mengatakan bahwa mazhab yang lain sesat. Karena kalau begitu nanti surga hanya milik mazhab Syafi'i. Bagi orang Maliki surga juga hanya milik mazhab Maliki. Bagi orang Hanafi surga juga hanya milik Hanafi. Bagi orang Hambali surga juga hanya milik Hambali. Sajane neraka kabeh. Nggih mboten sih? Kewayang sampean ning gone Saudi, ning gone Makkah, ning gone Masjidil Haram, kaya ngapa? Ana sing Allahu Akbar kita. Sing Maliki agak ke atas, Allahu Akbar. Kita itu kan di atas pusar, di bawah dada nggih.
Imam Syafi'i, Imam Maliki agak ke atas dekat dengan dada. Hanafi, Allahu Akbar. Hambali juga mirip-mirip dengan itu. Syiah, Allahu Akbar. Ada yang tidak sedekap. Kalau semua orang saling menyesatkan, kebayang mau buatanku. Beli sudah sholat kita, gulik dingin. Oleh karena itu tidak boleh. Kecuali dalam hal-hal usuluddin. Apakah Nabi Muhammad itu Nabi paling akhir? Enggak ada khatamul anbiya wal mursalin, enggak ada Nabi lagi, enggak ada Rasul lagi? Ya. Kalau ada yang berpendapat bahwa setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi, itu pasti salah, sesat. Apakah Allah itu punya anak? Kayaknya bisa saja punya. Kok kayaknya bisa saja punya itu bagaimana? Tidak boleh. Dalam usuluddin kita tidak boleh berbeda. Tapi dalam furu'uddin, dalam cabang-cabang agama, sholat itu 5 waktu, sepakat, selesai. Kalau ada orang yang bilang sholat 6 waktu, jelas sesat. Tapi tata caranya sholat bisa berbeda dari mazhab satu ke mazhab yang lain. Tidak bisa sama. Karena pedomannya berbeda-beda. Susah. Sama dengan maca Al-Quran. Wadduha menurut qiraah kita. Menurut qiraah yang lain, wadduha. Gimana betul? Wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Kalau kita membacanya wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada yang bilang qali. Apakah kita menyalahkan mereka? Betul saja. Tapi Al-Qur'an jelas itu. Ayatnya yaitu, bunyinya yaitu, adapun ada beda-beda qiraah itu biasa. Paham betul? Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad arafa anna hukmallahi ta'ala fi mujtahidil furu'i ma addahu ilaihi ijtihaduh sawa'un qulnal musib wahid aw muta'addid. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa in ahta'a falahu ajrun wahid. Karena apa? Tidak boleh saling menyalahkan ke masing-masing mujtahid karena orang yang berijtihad, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah enggak dosa, Pak. Dapat 1 pahala. Hebat enggak nih? Orang berijtihad ternyata salah. Kan yang tahu salahnya sinten? Allah. Enggak ada yang tahu bahwa ijtihad itu benar atau salah kecuali Allah. Siapa yang benar di antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam hal batal atau tidak laki-laki, perempuan, suami istri yang bersentuhan setelah wudhu? Sinten sing tahu bahwa menurut Allah yang benar adalah Imam Malik? Sampean tahu enggak? Enggak tahu kan? Yang tahu kebenarannya siapa? Hanya Allah. Kita nggak tahu siapa yang benar di antara beliau berdua. Yang jelas konsepnya sudah benar. Adapun kemudian lahir pendapat seperti itu, berbeda pendapat, yaitu wajar. Nah, yang benar nanti siapa? Wallahu a'lam. Nang akhirat kita baru tahu. Kalau ternyata yang benar adalah Imam Syafi'i, berarti Imam Syafi'i akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala ijtihad, satunya pahala benar. Paham ya? Imam Malik dapat berapa? Dosa tah karena salah? Boten. Tetap dapat pahala tapi 1. 1 pahala untuk apa? Untuk ijtihad. Kenapa enggak 2? Karena ternyata ijtihadnya keliru. Tidak pas. Titis. Gitu kira-kira. Jadi orang yang berijtihad itu tidak pernah dosa meskipun ijtihadnya keliru. Oh, kalau begitu saya mau ijtihad lah mungkin riyen. Ulalan sampeyan tidak punya kapasitas untuk berijtihad. Karena orang berijtihad itu butuh instrumen-instrumen, butuh perangkat, yang perangkat itu memungkinkan dia untuk ijtihad. Antara lain apa? Paham Al-Quran.
nasikhuhu wa mansuhu. Paham Al-Qur'an, ya nasih mansuhna. Ya mutlak muqayyadnya. Ya semuanya. Asbabun nuzulnya paham. Wajhul khilafnya paham. Tafsirnya paham. Kita nggak mungkin. Paham hadis. Endi sing dhaif, endi sing mboten dhaif, mana yang sahih, mana yang dan lain sebagainya. Dengan semua konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Paham bahasa Arab, majasnya, hakikahnya, dan terus. Nampaknya akan susah untuk era sekarang mencari orang yang sudah levelnya level mujtahid atau ahli ijtihad. Oleh karena itu yang dilakukan oleh beberapa negara Islam itu tidak meminta orang untuk berijtihad, tapi meminta orang untuk berkumpul, bermusyawarah bersama, kemudian disebutlah majma' fikih. Teng Saudi enten majma' fikih Saudiyah. Tenggene Mesir enten namanya Darul Ifta Al Misriyah. Kemudian teng Kuwait enten Majma' Fikih Kuwait. Fungsinya apa? Kemampuan dari banyak orang ahli fikih dikumpulkan menjadi satu sok musyawarah fikih tentang hukum ini bagaimana. Semuanya berbeda pendapat, ini tang ting dirumuskanlah ketentuan hukum. Kira-kira kalau di NU Nahdlatul Ulama itu biasa disebut sebagai forum bahsul masail. Cuman niki bahsul masaile tiang-tiang alim kabeh. Kira-kira begitulah. Nah, bahsul masail seperti apa yang seperti itu? Bahsul masail tingkat nasional ketika muktamar. Niku kiai-kiai top sedanten ngumpul sehingga pendapatnya ya tajam-tajam. Kiai sekarang itu Kiai Afifuddin Muhajir dan lain-lain itu yang memang terkenal alim-alim dalam hal fikih dan lain sebagainya. Niku besok kita akan melanjutkan tentang cara mengukur bid'ah atau tidak bid'ah yang ketiga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bisawab wa yuwaffiqana ila ma yuhibbu wa yardha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang mungkin kita bisa melakukan berijtihad itu apa? Milih calon presiden. Nah, itu mungkin sampean bisa berijtihad. Menurut sampean sinten Bu sing bagus? 01 tah, tak 02 tah, tak 03 tah. Mangga. Kalau ada orang lain berbeda dengan ijtihadnya sampean, sampean aja sengit. Enggak, sama saja. Sampean milih capres A, ada yang milih capres B, santai saja, ngopi saja bareng, santai. Enggak perlu kemudian ijtihadnya sampean yang baik adalah si A. Ijtihad orang lain yang baik adalah si B. Ijtihad orang lain yang baik adalah si C. Sampai nggak boleh memaksakan si A, si B untuk mengikuti sampean. Begitu juga si C nggak boleh memaksakan yang lainnya. Begitu juga si B nggak boleh, bebas aja, merdeka. Sing penting rukun, sing penting Mekaya unggal dina. Karena siapapun presidennya yang nanti dilantik, kalau saya dan sampean nggak Mekaya, tetap wae dapure ora ono, kebule, gitu betul. Saya santai mon. Yang mau milih A mangga, mau milih B mangga, mau milih C mangga, mboten usah olok-olokan. Sama dengan seperti itulah kira-kira. Teng fikih ya seperti itu juga. Imam Syafi'i ngomong hukumnya A, Imam Maliki ngomong hukumnya B, ya biasa saja, santai saja. Karena itu perbedaan pendapat yang biasa. Mungkin enten manfaatnya kaki kelolaan sampean. Enten pertanyaan betul? 1 atau 2 mangga. Monggo Tat. Monggo Pak. Dalam? Subha. Ah nggih, maknane maksudnya?
Wahtalafu aidan fi ma lam yarid lahu minas sunnati mu'aridun wala syubhatun. Fima ing dalam perkara lam yarid kang ora tumeka lahu kedue mah minas sunnati saking sunnah apa mu'aridun perkara kang nentang wala syubhatun lan ora perkara kang syubah. Syubah itu sesuatu yang menyerang. Misalnya ngeten. Ada syubhah tentang apakah hukum Islam itu sesuai dengan zamannya. Enggak. Nah, kata-kata tidak itu adalah syubhat. Syubhah, sesuatu yang menyerang sesuatu itu namanya syubhah. Contohnya nggih, contohnya syubhah. Niki sanes syubhah bahwa al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Itu benten. Kalau yang dimaksud syubhat dalam itu adalah tengah-tengah, enggak jelas. Halal itu jelas, nggih tah? Haram niku nggih jelas. Tengah-tengah antara halal haram itu namanya syubhah. Yang dimaksud dengan syubhah itu adalah perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. Itu syubhat yang dimaksud di sana. Syubhat yang dimaksud di sini itu adalah serangan, penyangkalan terhadap suatu pendapat. Itu namanya syubhat. Contoh bahwa Islam itu adalah agama, kita ini meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang akan tetap bertahan sampai antaqumas sa'ah, sampai kiamat akan datang. Tiba-tiba ada orang yang ngomong bahwa Islam itu tidak akan langgeng. Nah, pendapat dia bahwa Islam itu tidak akan langgeng itu adalah syubhat. Kenapa? Syubhat. Kita sepakat, semua orang Islam sepakat bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul pamungkas. Tiba-tiba ada orang, Mirza Ghulam Ahmad, yang membuat syubhat bahwa dia adalah nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad. Nah, pengakuan Mirza Ghulam Ahmad bahwa dia adalah nabi itu adalah syubhat pada usuluddin, pada dasar-dasar pokok agama yang sudah disepakati bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Niku syubhat yang dimaksud teng mriki. Boten, sampun dipampak nggih. Jadi pripun Bu? Sholawat sami Bu. Sami, ngeten. Guru-guru kula lan sampeyan sing teng tajuk sengien niku ngajari dengan cara yang paling sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa begitu segotnya, redaksinya, ucapan sholawatnya kenapa begitu? Karena memang mestinya sholawat itu ya mengkoten niku. Ya Allah, jenengan curahkanlah sholawat dan keselamatan untuk junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga junjungan kami Nabi Muhammad. Nah, itu yang tepat. Adapun yang sekarang beredar sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Niku sallallahu ala Muhammad itu Bu, itu untuk meringkas. Jadi jenengan boleh membaca sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya yang terakhir sallallahu ala Muhammad juga saya. Nah, biasanya yang terakhir niku Bu, sallallahu ala Muhammad itu disebut sebagai sholawat Jibril. Nggih, terus. Nah, menurut salah satu kiai sepuh teng Jawa, Kiai Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, kiai sampean,
Kula niku angsal ijazah saking Kiai Mansur. Saya itu dibawa Cak Adib. Cak Adib menika seniore kula, sewek teng Yaman. Gus Adib niku lho putrane Bawar. Ketika saya di Lirboyo saya dipanggil, "Loh, ayo." Walhasil saya diajak sowan. "Ayo sowan yang apa?" "Nggih." Saya diperkenalkan, "Mbah niki rencana kula, kemudian sekarang jadi menantu tenggedongan, mantu putune Kiai Imam dan lain sebagainya." Kula nampi ijazah saking Mbah War, Kiai Anwar Mansur niku maos sallallahu ala Muhammad ping 1000 sedina. Insyaallah dompete sampean beli bakal garing. Artinya pasti sampean duwe duit terus. Ngendikane Mbah War. Insyaallah kabul kabeh hajate sampean. Ya sampean ya mangga nek badhe nglakoni mangga. Nih pasti pun dijajahi Mbah War. Pernah dijajahi mengkoten nggih. Biasanya teng santri-santri ini dijajahi mengkoten. Setiap hari pinten? Ping 1000 sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Niku nek sampean serius fokus 20 menit selesai. Mboten berat, mboten apa. Saya sallallahu ala Muhammad. Itu namanya sholawat Jadi memang sholawat itu ada redaksi-redaksinya. Ada sholawat tiryak, ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ada sholawat syifa. Apa? Allahumma sholli gimana? Tibbil qulub biwadawaiha wa afiyati. Terserah. Sholawat niku napa mawon saged sampeyan baca. Kalau kepengin singkat sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi terserah. Nah, biasanya kula pribadi sholawatane niku sholawat Jibril karena paling simpel sih Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dawa niki kalau ping 1000 kesel niku Bu nggih. Kesel tapi kalau sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sedilat mawon 100 iku Bu. Nah, 1000 setiap hari. Insya Allah matine husnul khatimah. Keluarganya direksa kalih Gusti Allah, hajate dikabul kalih Allah. Amin Allahumma amin. Nek sampean gelem jenengan lakoni kula angsal saking Mbah. Monggo. Mboten enten malih nggih cekap nggih. Wis jam 12 niki, jam 12 kurang. Jam 12 kurang nggih Bu nggih. Jam 10 kan berarti jam 12 kurang. Mugi-mugi enten manfaate kangge sangu kula lan sampeyan sedanten. Istiqomah, ayo bareng-bareng istiqomah, mugi-mugi saged sampai khatam, nggo sangu urip, engko nggo seksi tenggene Mbah Hasim. Mbah Hasim, kula pernah ngaos kitab jenengan teng masjid bareng-bareng karo Mas Imam. Ya tah, nggih. Ya sih, bature Irak, bature kita Irak. Nah, kira-kira begitu. Muga selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو لكل هول من الأهواء قد تحمي يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم قبل ونيل كل سل وحصول كل مأمول وقضاء كل حاجة وشفاء كل أمر وإلى حضرة الرسول الفاتحة.